Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan review mengenai salah satu produk software, tepatnya aplikasi Android untuk kepentingan bisnis atau usaha restoran ya atau kafe ya. Namanya Speedresto. Ya, ini aplikasi Android ya yang menggunakan full Android. Kemudian paket penjualannya dari produsennya adalah selain aplikasinya ya, itu adalah diberikan sebuah mini printer, kemudian juga sebuah dudukan yang cukup cantik seperti ini ya. Nah, nantinya kita perlu menambahkan sendiri perangkat Android ya, yang untuk kasir, untuk waitress, kemudian untuk si owner sendiri. Jadi dalam review kali ini kita akan menggunakan tablet 8 inch ya, ini sudah disediakan tempatnya. Kemudian nanti juga kita pakai perangkat Android yang untuk waitress dan untuk owner kita demokan. Kemudian juga printer satu lagi ya, printer Bluetooth untuk di kitchen ya, di kitchen dan di bar ya. Itu nanti bisa terpisah hasil cetaknya di kitchen dan di bar. Cuman dalam review kali ini kita akan menggunakan satu printer saja mewakili kitchen dan juga bar gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini adalah perangkat-perangkat yang kita gunakan untuk demo. Ya, pertama perangkat kasirnya berupa tablet Android 8 inci dan juga sebuah printer yang paket dari bawaan dari pembuat programnya, printer Bluetooth ya dan juga dudukannya. Kemudian yang kedua adalah printer Bluetooth yang kita tambahkan sendiri untuk mencetak order di dapur. Kemudian yang berikutnya smartphone Android untuk waitress dan smartphone untuk owner. Ya, ini adalah smartphone dari waitress ya. Kita akan buka Speedresto-nya, kemudian login sebagai waitress. Sebagai akun contoh di sini sudah dibuatkan sampel waiters@gmail.com. Kemudian passwordnya QWERTY. Kemudian login. Nah, tampilan login awalnya seperti ini. Di kanan atas ada tabel. Ini adalah memuat informasi status meja yang tersedia, yang masih diduduki tamu dan yang belum dibersihkan ya. Kalau yang kuning itu berarti yang sedang ada tamunya. Yang hijau itu yang available, bisa kita pilih. Kemudian yang hitam ini yang belum dibersihkan. Jadi kalau ada tamu baru, kita harus pilih yang meja-meja yang sudah dibersihkan alias yang berwarna hijau. Oke, kita balik ke menu awal ini. Di bawah sebelahnya home ini ada menu booking. Ini adalah untuk menginputkan booking ya, atau jika ada tamu yang sudah booking online nanti bisa dimasukkan kodenya dari menu ini. Kemudian sebelahnya ini adalah menu transaksi. Ini memuat transaksi-transaksi yang sudah kita layani. Kemudian yang paling kanan ini adalah akunnya kita sebagai waiter. Ini memuat info-info. Kemudian di sini juga ada setting printernya ya. Jadi di sini printernya bisa dibedakan sebenarnya untuk mencetak ke kitchen yang untuk food dan yang untuk beverage ya, di bar itu bisa mencetak ke dua printer yang berbeda dan otomatis akan mencetak item yang berbeda. Yang di kitchen itu makanan, yang di bar itu nanti minuman saja. Begitu. Cuma dalam contoh ini kita hanya menggunakan printer yang sama. Jadi baik kitchen maupun bar nanti akan tercetak di printer yang sama meskipun sudah terpisah ya untuk makanan dan minumannya. Baik. Kita masuk ke home ya. Ini adalah menu untuk menerima order ya. Jika ada tamu kita tap tanda plus di kanan bawah. Nah, tampil seperti ini. Ada menu-menu makanannya, di atas ada kategorinya, ada food, beverage, dessert kayak gitu ya, dan lain-lain. Nah, kita akan coba pesan ayam crispy paha bawah misalnya, ini kita pesan 2.
Kemudian ada not, bisa kita ketik misalnya pedas. Oke. Kemudian tambah lagi, plus tambah ya. Tambah nasi. Nasinya 2. Kemudian oke. Kemudian tambah lagi yang beverage, es daluman 1. Kemudian tambah lagi beverage lagi, es kelapa muda 1 ya. Jadi 1 2 3 4 ada 4 item. Kemudian kita tap save order. Kemudian kita pilih meja yang tadi statusnya warna hijau, kita akan pilih nomor 7. Nah, di sini ada enter description, ini pilihan ya. Kalau kita mau menambahkan catatan bisa di sini. Save. Nah, ini ada menu untuk pay atau print. Ini kita akan coba print ke printer dapur ya. Print. Nah, di sini ada pilihan bar kitchen ya. Kita mau print yang bar dulu. Nah, ini memuat item-item yang di bar ya. Jadi isinya hanya minuman ya, es daluman sama es kelapa muda. Oke, selanjutnya akan kita coba hok dulu ya, print yang ke kitchen ya. Nah, dia ngeprint lagi. Kita lihat isinya adalah ayam crispy dan nasi ya. Jadi ini nanti bisa dibedakan ya, ada 2 printer, 1 di bar, 1 di kitchen ya. Nanti masing-masing mencetak hal yang berbeda, 1 makanan, 1 minuman. Oke. Selanjutnya kita akan coba dari tablet kasir ya. Ini tampilan di kasirnya seperti ini. Ini ada menu transaction, ini adalah transaksi-transaksi yang sudah masuk. Kemudian order, ini adalah order yang udah masuk tapi belum bayar ya. Kemudian kalau kita akan menerima pembayaran dari tamu yang sudah selesai makan, maka di menu bill ini kita tap tambah. Kemudian kita tambah yang mau bayar, misalnya yang bill 131 ini. Kemudian terlihat ordernya apa saja. Kita bisa cocokkan dulu dengan si tamu, betul nggak ini item-itemnya. Jika udah betul, kita klik select. Kemudian kita tap pay. Nah, di sini tampilan kasirnya seperti ini. Totalnya 131.000. Misalnya tamunya memberikan uang 150.000. Nah, di sini ada change ya 19.000. Kemudian kita bisa tap pay. Nah, dia udah bayar. Kemudian kita tap kasir receipt ya untuk mencetak ke printer. Nah, ini printernya otomatis mencetak resep seperti ini. Selanjutnya kita akan coba di smartphone-nya owner ya. Kita buka Speed Resto. Nah, ini sudah login ya. Menu-menu di owner seperti ini. Ini yang pertama adalah dashboard ya, memperlihatkan berbagai laporan tentang customer, penjualan harian, kemudian top item itu yang paling laris, kemudian penjualan bulanan, kemudian secara timely, waiters, dan kategori report, ini per kategori menu ya. Kemudian di sebelahnya ini adalah menu-menu yang ada di restonya. Kemudian kalau menambah menu itu pakai tanda plus yang di sebelah kanan ini. Oke, kita back dulu. Kemudian ini yang sebelahnya adalah laporan booking ya. Kemudian yang paling kanan ini adalah tentang profil ya. Sekaligus di sini bisa menambahkan user-user dan juga mengatur hak akses dari tiap user. Kemudian juga di sini pengaturan table, kemudian membuat promosi, membuat kategori ya. Kemudian
ya itu ya. Kemudian show barcode itu hanya untuk memperlihatkan barcode dari restonya. Kita akan lihat di dashboard ini ya, customer ini berarti laporan siapa saja customernya. Kemudian di daily ini memperlihatkan order yang masuk hari ini. Kemudian top items ini adalah item yang paling laris ya. Paling atas ini berarti paling laris, ke bawah semakin sedikit lakunya. Monthly ini berarti per bulan ya. Januari total lakunya sekian, kemudian Februari sekian, seperti itu. Kemudian waiters ya, ini penjualan waiters ya. Penjualan waitersnya ini karena cuma satu waitersnya, jadi cuma satu. Tapi kalau misalnya banyak waiters yang beroperasi, maka dia akan memperlihatkan tiap waiters produktivitasnya seperti apa gitu. Kemudian timely itu memperlihatkan penjualan pagi, sore, dan malam. Begitu. Kategori report ini untuk memperlihatkan penjualan per kategori. Misalnya food itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita filter. Nah, nanti yang tampilkan adalah penjualan yang food saja. Demikian juga kalau kita pilih yang beverage, dessert, dan lain-lain. Demikian review kami mengenai aplikasi Speedresto. Mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman yang sedang mencari aplikasi untuk membantu bisnis restonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.